Diduga akibat menunggak hutang hingga ratusan juta rupiah, Direktur Utama sebuah hotel di Jakarta sekap debt collector di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Polres Jakarta Barat membebaskan Eka, Direktur Utama Hotel di Jakarta, usai disekap dan diintimidasi oleh 5 preman yang mengaku sebagai debt collector. Polisi menangkap 7 orang yang diduga merencanakan dan melakukan penyekapan tersebut. Proses penyidikan atas kasus penyekapan ini masih berlangsung di Polres Jakarta Barat. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan rekan Nadine Utomo di Polres Jakarta Barat. Nadine, bagaimanakah perkembangan penanganan kasus ini sejauh ini? Ya, Jeng, hingga saat ini dari Polres Jakarta Barat masih mendalami karena di sini selain dari sudah menangkap ada sekitar 7 tersangka, ada juga nanti yang masuk ke dalam daftar pencarian orang ada 4 orang, atau artinya masih ada dicari, masih diselidik dan juga masih diperiksa dari tersangka yang sudah ditahan. Kemudian kita lihat sebetulnya dari secara keseluruhan ini dari pada waktu kepolisian ini melakukan penyergapan di sebuah hotel tersebut di mana ada sekelompok ataupun sekelompok orang sedang menyekap dari seorang direktur tersebut sudah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ada dari mobil, 5 sepeda motor, 7 buah handphone dan juga 1 company profile. Sebetulnya kita lihat secara garis besar ada 3 pihak dalam kasus ini, yaitu yang pertama adalah Direktur PT Maxima, Eka, ini merupakan korban, yaitu adalah direktur yang disekap di sebuah hotel. Kemudian yang kedua adalah pihak yang sebelumnya diajak bekerja sama oleh Direktur Eka ini, yaitu adalah kontraktor atas nama Ucu. Kemudian sebelumnya mereka melakukan tadinya mau melakukan kerjasama senilai 31 miliar dan kemudian dari kontraktor Ucu ini memberikan dana keseriusan 100 juta. Namun kemudian ketika Ucu ingin meminta uangnya belum diberikan oleh direktur tersebut. Nah kemudian setelah untuk menagih hutang 100 juta tersebut, kemudian Ucu menyewa sebuah jasa penagih hutang ataupun PT Hai Suwajaya. Nah inilah yang sudah didalami oleh pihak kepolisian, artinya ada 7. Salah satunya adalah direktur perusahaan itu sendiri, yaitu PT Hai Suwajaya Sentosa. Ajeng. Ya Nadine, bagaimana lantas akhirnya polisi bisa mengungkap kasus ini? Apakah mungkin ada saudara atau rekan yang melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian? Ya, Jeng, sebetulnya kasus ini berawal dari adanya laporan dari salah satu karyawan hotel yang sama-sama ikut disekap, namun kemudian bisa berhasil lolos, akhirnya melaporkan kasus ini dan kemudian kepolisian langsung melakukan tindak lanjut. Dan untuk selengkapnya kita akan langsung wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Edi Sitepu. Pak Edi, sebetulnya siapa Pak yang melaporkan ini salah satu karyawan disekap? Sebetulnya bentuk penyekapan ini seperti apa sih Pak? Baik, perlu kami jelaskan bahwa laporan ini sendiri adalah laporan dari salah satu karyawan hotel yang pada saat itu berani untuk melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Bentuk penyekapan yang dilakukan oleh 7 tersangka, yang di mana 7 tersangka ini diperintahkan oleh tersangka AB untuk melakukan pengawasan maupun penyekapan terhadap tersangka. Ini adalah bentuknya korban ditempatkan di satu tempat, di salah satu kamar hotel itu sendiri, dan kemudian pergerakannya dibatasi, kemudian apabila yang bersangkutan mau membeli peralatan mandi misalnya, itu ditemani ke toko, kemudian dibawa lagi ke dalam kamar tersebut. Di dalam kamar itu dia mengalami berbagai macam intimidasi, tekanan-tekanan secara psikologis, dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan hutang yang tadinya 100 juta menjadi 250 juta. Itu yang dialami oleh korban. Kemudian korban kondisinya sekarang seperti apa dan apakah sudah dibayar Pak? Dari 100 juta kemudian naik 250 juta, sudah ada uang dibayarkan? Kondisi korban cukup baik saat ini, dan kemudian kalau pembayaran itu sendiri dari 100 juta sampai 250 juta tentunya ini belum dibayar. Kalau sudah dibayar tentu korban sudah dilepaskan. Dan pada saat itu juga korban mengalami dimintain uang juga oleh para tersangka. Kalau menurut mereka itu istilahnya ialah uang tunggu. Sudah ditunggui selama 5 hari, kemudian dia minta uang 5 juta. Dari uang yang 5 juta ini dibagi-bagi oleh direkturnya, yaitu tersangka AB, kepada yang menjaga. Itu ada yang mendapat 250.000, ada yang 500, dan sisanya itu digunakan oleh tersangka sendiri atau direkturnya.
Pak, ini kan sebetulnya adalah jasa penagih hutang. Nah, bisa dikatakan premanisme dan sebetulnya apakah hanya satu perusahaan saja yang melakukan seperti ini atau praktiknya sebetulnya sudah meluas di masyarakat? Kami menduga masih ada yang melakukan praktek-praktek seperti ini. Praktek-praktek jasa penagihan hutang oleh perusahaan-perusahaan yang sama seperti ini. Tinggal bagaimana masyarakat berani melaporkan kepada kami atau tidak. Kalau masyarakat tidak berani melaporkan, kami juga mungkin tidak tahu apakah dia mengalami tekanan-tekanan, intimidasi, tekanan psikologis, ataupun mengalami penyekapan. Kemudian ketika misalnya ada masyarakat yang mengalami hal yang serupa, ada premanisme dalam jasa penagihan hutang ini, apa usaha pencegahan atau langkah preventif yang bisa dilakukan, Pak, sebelum mungkin mereka takut lapor polisi? Baik, yang pertama kami sudah mendapatkan arahan dari Bapak Kapolri pada saat itu Pak Tito, bahwa tidak ada toleransi bagi aksi-aksi premanisme. Beliau sering menyebutkan adalah hit and fix, pukul perbaiki. Pukul kita tindak pelaku-pelaku kejahatan tersebut dan kemudian diharapkan ada perbaikan oleh perusahaan maupun masyarakat yang selalu menagih hutang. Itulah perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan. Dan kemudian kami menghimbau kepada masyarakat agar berani melaporkan kepada pihak kepolisian. Kami dari kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Barat pasti akan menindak apabila ada laporan dari masyarakat, khususnya terkait dengan aksi-aksi premanisme. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya. Ya, Ajak, itulah tadi wawancara kami dengan Kasat Reskrim yang menyatakan bahwa ada 2 poin. Yang pertama adalah jangan takut untuk melapor, dan yang kedua adalah ini menjadi salah satu upaya agar pelaku jera, tidak ada lagi aksi premanisme dalam jasa penagih hutang. Kembali ke Anda di studio. Ya, Nadine Utomo, harapan yang sama tentunya kita inginkan ke depannya. Terima kasih atas laporan Anda.